Saudara-saudari semua, salam. Kita minggu ini mulai doa pagi lagi. Hari ini Pastor Joshua yang akan berbagi khotbah. Hari ini kita masuk dalam kitab Bilangan. Kita bersyukur kita di dalam keadaan wabah begini kita masih bisa menyalakan lampu bagi Tuhan. Kita bagi Hong Kong untuk menyalakan lampu bagi Hong Kong. Kita percaya keberadaan kehadirat Tuhan bersama sehingga terangnya Tuhan ada padamu. Terima kasih Tuhan kita bersama menyalakan lampunya Tuhan. Hari ini kita melihat kitab Bilangan. Tempo hari kita membaca kitab Roma sangat bersuka cita sekali karena kita lebih paham lagi tentang kitab Roma dan sehingga membawa pembangunan kerohanian kita makin bertambah. Demikian juga kita melihat kitab Bilangan ini Tuhan berbicara kepada kita. Kita melihat Bilangan pasal pertama. Saya memberi tema hari ini harus ada hadirat Tuhan. Harus ada kehadirat Tuhan bersama. Dengan tujuan di sini kita keluar dari pengembaraan masuk ke tanah perjanjian. Sebelum masuk dalam tanah perjanjian para orang Israel, mereka harus ada kebersamaan dengan Tuhan. Demikian juga saya berkata hari ini demi keperluan kita juga di saat pada akhir zaman ini, saat yang sulit, keadaan yang sulit sekali. Seperti orang Israel dalam pengembaraan, sangat memerlukan kehadirat Tuhan. Kenapa kita bicara demikian? Karena di kitab Bilangan ayat pertama dikatakan kemah suci. Kemudian di pasal pertama di akhir yang berakhir juga dikatakan kemah suci. Sangat spesial sekali. Seluruh dari kitab ini, Bilangan ini, menerangkan tentang kehadirat Tuhan. Tuhan bersama dengan orang Israel. Di saat pengembaraan, Tuhan menyertai mereka. Demikian juga saya sangat punya harapan sekali setelah kita membaca kitab Bilangan ini, bagaimana kita melewati hari-hari kita melewatinya bersama, kebersamaan dengan kehadirat Tuhan yang menyertai kita. Kita membagi tema ini peta pertama ayat 1 sampai dengan 19 dengan tema Tuhan menghitung rakyat segenap umat Israel. Tuhan menghitung umat Israel. Ayat pertama dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari dari tanah Mesir. Ini Bilangan yang ayat pertama kalau di versi Cina ini tidak ada dikatakan tidak kelihatan kalau dibilangkan Tuhan berfirman kepada Musa. Berfirman artinya dalam arti berkata, yaitu awal dari dikatakan di ayat ini dikatakan
Tuhan berfirman kepada Musa. Ini kitab Bilangan yang pertama, kata-kata yang pertama, yaitu Tuhan berfirman kepada Musa. Apa yang difirmankan Tuhan, yaitu setelah orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata demikian. Pada bulan yang ke-1. Yang baru dikatakan yaitu firman Tuhan yang datang kepada Musa. Firman Tuhan itu sangat penting sekali. Terlebih lagi yang pertama. Yang lainnya itu tambahan. Kapan Tuhan berfirman kepada Tuhan? Yaitu setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tanggal 1 bulan kedua dalam tahun yang kedua. Kata ini juga sangat penting sekali. Yaitu kitab Bilangan juga ada hubungan dengan pernyataan dari kitab Keluaran. Kenapa dikatakan bukan tahun kedua tanggal 1 bulan 1? Karena bulan kedua itu adalah penahisan dari kitab suci. Kemudian mereka mengadakan hari raya Paskah. Bulan 1 tanggal 14 mereka merayakan Paskah. Di sini dikatakan tanggal 1 bulan kedua, yaitu sesudah merayakan hari raya Paskah. Kitab Bilangan bukan dikatakan dari awal permulaan dari kitab, tetapi ini adalah dari pemasuk dari penanggal dari tengah penambahan, yaitu dari Keluaran, dari Kejadian kemudian Keluaran itu dimasukkan di tengah-tengah, yaitu dalam masa orang Israel dalam pengembaraan sehingga adanya kitab ini. Dalam pengembaraan mengadakan ditulis dalam kitab suci, yaitu kitab Bilangan ini dicatat dalam sejarah. Tuhan berfirman pada tanggal 1 bulan kedua. Tuhan berfirman di Gunung Sinai. Di pengembaraan di Gunung Sinai. Setelah mereka melewati Laut Teberau, mereka sampai ke Gunung Sinai. Kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka. Kemudian mereka tinggal di Gunung Sinai sementara waktu, kemudian mereka berangkat lagi. Dalam pengembaraan dari Gunung Sinai, di tempatnya Gunung Sinai. Tempat ini sebenarnya sudah dekat dari tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kalau jalan lurus sudah sampai. Di sini adalah tempat sudah mendekati tanah perjanjian. Tetapi ini di padang gurun sesungguhnya sangat cepat sekali. Tidak perlu dalam pengembaraan ini dalam 40 tahun. Kira-kira 3 bulan sebenarnya sudah sampai. Lagi pula orang yang begitu banyak. Tuhan berfirman di masa pengembaraan terhadap orang Israel.
Bagaimana dan di mana, yaitu di padang gurun Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, yaitu di dalam kemah pertemuan. Dalam versi Cina cuma ditulis hanya kemah saja. Tapi sesungguhnya itu adalah kemah pertemuan, yaitu tempat berkumpul dengan maksud mereka saat mereka bisa mencari Tuhan, para umat bisa datang ke tempat pertemuan ini untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ini sangat penting bagi kita pada saat sampar ini dan juga dalam hidup kita. Saudara-saudari, kita harus sering-sering berkumpul bersama untuk mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Orang Israel di padang gurun, mereka juga perlu di dalam kemah pertemuan untuk bertemu dengan Tuhan. Maka demikiannya dimaksud dengan kemah pertemuan, yaitu tempat mereka mendengar firman Tuhan, dan di dalam tempat situ Tuhan berfirman kepada Musa. Allah berbicara. Bukan dengan arti berfirman kemudian tanda kutip tidak ada yang lain, tetapi di sini dikatakan Tuhan berfirman. Kemudian kalau di bahasa Ibrani dalam arti berbicara. Yaitu present tense, yaitu saat Tuhan berbicara. Yaitu dengan arti saat sekarang, dan Tuhan berkata lagi berbicara terus. Dalam padang gurun, pengembaraan di padang gurun, Tuhan punya firman-Nya kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun di dalam kemah pertemuan sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara-saudari semua, kita dalam wabah ini, kita sangat berharap sekali agar kasih Tuhan datang kepada kita, meliputi kita. Kita mohon dari keselamatan dari Tuhan, kita berharap sekali agar dalam kesulitan ekonomi dengan segera cepat lepas dari wabah ini, goncangan ekonomi. Sekarang kita membaca kitab Bilangan, Tuhan membawa mereka di padang gurun, mempersiapkan mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian. Di hari-hari ini bagaimana jalan yang mereka lewati? Yaitu semua harus bertemu dengan Tuhan, firman Tuhan. Kita ingat ini sangat penting. Tuhan berfirman kepada mereka, hitunglah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Yang berumur 20 tahun ke atas, yang sanggup berperang orang demi orang, engkau ini bersama Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu,
ini orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakili itu. Di sini ada beberapa titik poin yang kita bagikan. Saya tidak membagikan secara mendetail karena semua arti yang itu juga kalian juga yakin kalian juga mengerti. Tuhan berfirman, Dia mengatakan untuk menghitung segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka dan mencatat nama semua laki-laki dan juga yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Mereka mengadakan sensus ini dengan tujuan untuk mempersiapkan untuk berperang. Di dalam setiap suku harus ada satu kepala yang untuk mewakili mereka. Kepala dari suku ini harus membantu Musa dan Harun. Di sini dikatakan membantu, tetapi di sini dalam arti ya juga mendampingi. Dikatakan jadi harus memilih salah satu dari suku, harus ada satu orang yang menjadi kepala suku yang mewakili mereka yang mendampingi Harun. Dan yaitu yaitu dari setiap 12 suku harus ada satu orang yang harus mendampingi Musa dan Harun, membantu mereka. Hari ini kita harus melewati masa yang sampar ini dan juga kita harus melewati misi yang telah Tuhan berikan kepada gereja 611. Dan kita hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Harun dan Musa sangat penting sekali, yaitu mereka sebagai iman yang memimpin, yang memberitakan firman-Nya Allah. Orang Israel begitu banyak sehingga Musa dan Harun tidak bisa sampai pada setiap suku-suku dari Israel. Tetapi mereka harus memerlukan satu pimpinan. Jadi, karena begitu banyak sukunya orang Israel sehingga Musa dan Harun tidak bisa sampai mendekati mereka karena terlalu banyak sehingga mereka memerlukan kepala suku yang mewakilinya untuk mendampingi Musa dan Harun yang bersama dengan mereka. Maksudnya ialah apa yang Tuhan ingin kerjakan yang diperintahkan terhadap Musa dan Harun, ke-12 suku kepala ini harus membantu dalam setiap pada suku-suku mereka. Dan di dalam sensus ini setiap suku juga harus melaksanakan menjadi satu pasukan. Setiap pasukan ini mereka harus mendengar perintah dari Musa dan juga mereka harus berkumpul bersama mendengar firman-Nya Tuhan di kemah pertemuan. Kemudian di bagian bawah kita melihat siapa saja yang dari suku, nama-nama dari segala wakil dari kepala suku. Di ayat 16 dikatakan, itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapak leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Harun dan Musa mereka memanggil orang Iran yang tertuju dengan namanya itu. Di sini kita melihat ada satu titik utama.
yaitu ke-12 kepala suku ini mereka di dalam kemah pertemuan dipilih. Mereka dipilih bukan secara undian atau terpilih, tetapi ini dikatakan mereka dipilih. Yang memilih adalah Allah sendiri yang memilih. Di ayat 1 sampai 16. Ayat 1 sampai 15 itu sebenarnya adalah firman dari Tuhan. Tuhan yang berkata dia memilih siapa. Orang namanya orang siapa itu adalah semua adalah pilihan dari Tuhan. Seperti jelas yang dikatakan di ayat 16, itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu. Dan Tuhan juga takut kalau kita bisa salah. Maka di ayat 17 dikatakan, lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertuju namanya itu. Itu dengan maksud mereka itu dipilih. Mereka bukan dari pilihan pada rakyat. Ini adalah kebenaran dari Tuhan dalam gereja. Pada saat kita atau semua saudara-saudari kita, orang-orang miliknya Allah, kamu juga miliknya Allah. Tuhan akan memilih pimpinan untukmu, memilih suku kepala untukmu. Kita bersama berkumpul di hadapan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dan bersama mengikuti Tuhan. Kita melihat di ayat 18 pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh setiap umat berkumpul, kemudian silsilah. Orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Kamu bisa melihat akan kerohanian dalam Alkitab ini, semangat mereka. Mereka sangat riang, mereka sangat bersuka cita, mereka menghitung akan suku-suku mereka. Bahkan mereka sangat bergembira sekali, namanya selisih dari keluarganya disebut, yaitu bapak saya siapa itu dan seterusnya. Mereka sangat serius dan sangat berfokus untuk melakukan demikian. Mereka sangat dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sembarangan, cuma seadanya saja. Dan kalau bagi kita mungkin saat ini kita harus menyelidiki berapa kekayaan kita, latar belakang kita, atau kamu ingin menghapuskan saya, tidak demikian. Saudara semua, kita harus bersama mengikuti Tuhan. Kita harus dengan sukarela untuk membuka diri kita sendiri dan merespon panggilan Tuhan. Kita harus kita respon, kita harus masuk ke dalam tanah perjanjian, kita melewati padang gurun. Kita harus demikian melewatinya. Di ayat 19 dikatakan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Di sini dikatakan mereka dihitung. Kitab bilangan, maka itu bilangan. Menghitung dalam arti kita melihat di ayat Kejadian ayat 1:22.
Apa yang kita lihat Tuhan mengikat akan janjinya kepada Sarah sehingga ia bisa mendapatkan keturunan. Maka bilangan dalam arti adalah hitungan. Tuhan seperti menyentuh dia. Seperti kita menghitung barang satu persatu, kita hitung, kita menyentuh dia. Saya membaca sampai di sini, saya sangat bersuka cita. Mereka di padang gurun, mereka harus masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi dari sebelumnya, Tuhan telah menyentuh mereka, menjaga mereka. Bilang menghitung dalam arti yaitu penjagaan Tuhan, kebersamaan Tuhan. Di ayat pertama dikatakan mereka ada di padang gurun Sinai, yaitu pada tanggal 1 bulan kedua dan tahun yang kedua. Tuhan telah berfirman kepada Musa. Mereka semua ada dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa apa yang harus dilakukan, yaitu untuk mempersiapkan mereka untuk berperang dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kebersamaan Tuhan ada bersama mereka. Di padang gurun Tuhan menyertai mereka dan berfirman kepada mereka. Demikian juga bagi kita juga harus demikian mengikuti Tuhan. Dalam proses Tuhan sepertinya menghitung kita setiap orang. Mendekat, menjamah kita, memelihara kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita harus masuk ke dalam tanah perjanjian, kita harus ada sentuhan dari Tuhan. Di kitab Bilangan dikatakan yaitu keberadaan hadirat Tuhan, kebersamaan Tuhan. Di ayat pertama sudah dijelaskan, pertama juga sudah dikatakan Tuhan berada dengan mereka. Kemudian kita masuk dalam ayat, kita masuk dari ayat 22 sampai 36. Di sana dikatakan seluruh suku harus berperang. Di sini terus menerus dikatakan setiap suku berapa jumlahnya. Yang kata yang di sini yang sering diulangi yaitu kata setiap suku. Jumlah yang tercatat dari suku harus untuk berperang. Saudara-saudari semua, kita masuk ke dalam tanah perjanjian, kita harus bertempur, berperang. Kita mudah sekali, gampang sekali untuk masuk dalam peperangan ini, untuk masuk ke tanah perjanjian. Dalam Yesus Kristus, kita masuk ke tanah perjanjian, kita harus mengadakan peperangan, bukan dalam arti kita setelah percaya Tuhan Yesus tidak hanya duduk saja di situ mengambil Coca-Cola, mengambil HP, lihat televisi, kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tidak demikian. Kita harus bertempur, berperang. Tapi di dalam Tuhan ada penjagaan Tuhan, ada sentuhan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan, aku akan menjaga. Aku memegang kamu. Kamu adalah orang yang aku pilih, yang dihitung dalam hatiku. Tuhan mengenal kamu. Kamu juga dihitung oleh Tuhan.
Dan kita sendiri, kita harus bangkit. Dengan bersukaria kita merespon. Kemudian kita masuk dalam peperangan. Tetapi kita harus ingat, di dalam peperangan, Tuhan yang berjalan di depan kita. Di ayat pertama dikatakan, berfirman. Tuhan berfirman. Tuhan selamanya ada di depan kita. Dan pada saat sekarang juga Tuhan masih tetap di depan kita. Dan kita masuk di tema yang ketiga, yaitu 47 dan sampai yang terakhir. Suku Lewi mempersiapkan akan keberadaan Tuhan. Orang Israel harus bangkit berperang. Apa yang dilakukan orang-orang suku Lewi? Orang-orang suku Lewi tugasnya sangat penting. Makanya di sini dikatakan suku dari Lewi tidak dihitung karena mereka semuanya milik Tuhan. Karena mereka dia untuk mengurusi segala keperluan dari Tuhan. Pada saat Tuhan berkata kita berangkat, maka mereka harus membongkar kemah suci, mengangkat kemah suci. Yaitu di dalam ada kesaksian akan Tuhan. Di tabutnya Allah, mereka harus mengangkut dari tabutnya Allah. Di tabut perjanjian itu ada kesaksian dan juga kemah suci. Orang-orang Lewi yang bertugas untuk membongkar, memasang dan mengangkut mereka, dan juga mereka harus mengelilingi Tuhan. Dan pada suku yang lain tidak boleh melakukan, kalau mereka melakukan tugasnya itu mereka akan mati. Orang-orang Lewi harus dalam arti mereka harus menanggung segala dosa orang. Karena di bagian pada suku-suku ini ada orang, mereka ada di tengah-tengah mereka dengan tujuan ayat itu jangan sampai suku-suku lain binasa. Orang-orang Lewi sebagai wali dari umat-umat untuk berbicara kepada Tuhan, mengadakan permohonan bagi Tuhan. Apa tugasnya orang Lewi? Yaitu menyediakan keberadaan Tuhan, hadirat Tuhan. Seperti pada saat wabah ini kita doa pagi. Aku yang kerjakan sekarang ini adalah menyediakan kehadirat Tuhan, menyalakan lampu di bait suci, menyalakan 7 lampu. Kita sebagai iman, kita menyalakan lampu ini agar lampu ini selalu menyala, agar pewahyuan Tuhan terus datang. Kamu melihat ada setiap doa pagi kita melihat banyak sekali petunjuk yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan juga mengatakan, karena kamu rela untuk menyalakan lampu ini setiap pagi, sehingga akan menambahkan lagi banyak akan pewahyuan akan diberikan kepadamu dan keberadaanku akan bersamamu. Di kitab yang terakhir ini dikatakan, bilangan ini dikatakan tiap-tiap orang Lewi harus mengikuti mereka, harus memelihara kemah suci di tempat hukum itu. Di kitab bilangan saya mendambakan iman kita, yaitu di padang gurun, di pengembaraan Tuhan menyertai kita. Dan ini juga berita yang diberikan kepada kamu di dalam dunia yang penuh kesusahan, kesulitan ini. Tuhan menyertaimu. Tetapi saudara semua, kita juga harus berperang.
kita harus mentaati, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan tekun kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus juga menyediakan, seperti orang Lewi, menyediakan keberadaan Tuhan. Agar Tuhan terus menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkatimu penuh dengan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau, hanya Engkau tempat pengharapan kami. Kami sangat merindukan akan kebersamaan-Mu ada bersama kami. Kami mau untuk menyambut kebersamaan kami itu, dan kami mau hidup dalam keberadaan bersama-Mu.主
Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Engkau Allah yang menyertai kami. Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau suka bersama kami, kebersamaan kami. Tuhan, Engkau ada mendampingi kami. Engkau diselilingin kami. Engkau menyambut setiap umat-Mu, Tuhan, dalam keberadaanmu. Tuhan, kami mau memohon, kami berseru akan kehadirat-Mu. Kami memohon akan kehadirat-Mu lebih banyak lagi, Tuhan. Kami mau masuk akan kehadirat-Mu, Tuhan, akan kebersamaan-Mu, ya Tuhan. Saudara-saudari semua, mari kita berdoa, kita mohon akan kehadirat Tuhan lebih banyak lagi berada di badan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Tuh saudara semua, kita lebih lagi mendekatkan diri Tuhan, mendekat pada Dia, menerima akan petunjuk daripada Allah. Tuhan, kita berterima kasih. Saudara-saudari semua, kita berseru pada Tuhan, kita bersyukur. Yesus, kami perlu akan Engkau di saat yang sulit ini, Tuhan. Tunjukkanlah, nyatakanlah akan kebersamaan-Mu, ya Tuhan. Tunjukkanlah hadirat-Mu, ya Tuhan Yesus, agar kami tidak dalam lagi pengembaraan, tidak lagi dalam kesesatan. Saudara semua, kita buka hati kita menerima hadirat Tuhan. Tuhan, kami menerima Engkau, kami memuji Engkau. Pada saat kami mendekat padamu, Engkau mendekat pada kami. Pada saat kami mencari Engkau, Engkau menyertai kami. Tuhan, kami berterima kasih karena dengan tidak ada ketakutan kami mendekatkan padamu. Kami memohon padamu. Kami berdoa dalam segenap hati kami, dalam permohonan. Tuhan, kami yakin Engkau suka kami akan berdoa. Benar Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau tahu akan setiap jejak langkah jalan hidup kami. Tuhan, sehingga kami berterima kasih sehingga Engkau mendampingi dalam setiap hidup kami, setiap orang, menjaga kami setiap orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur kami kepadamu karena Engkau Allah yang mau untuk menjumpai kami. Tuhan, kami mau untuk mendengar-Mu, mendekatkan diri kepadamu. Bagaimana Musa yang mendengar Engkau, demikian juga kami. Tuhan, kami ingin bersama-Mu. Tuhan, kami berkata kamu ya Bapa, ya Tuhan, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Engkau bersama kami ya Allah Bapa. Tuhan, kami berterima kasih atas kehadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada di depan kami. Bagaimana dulu Engkau membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, memimpin mereka dalam pemerang. Terlebih dahulu Engkau mempersiapkan kepala-kepala suku untuk mendampingi Musa dan Harun agar segala suku mereka memilih salah satu kepala suku untuk mendampingi, membantu Harun dan Musa dan Harun. Mereka dipilih di dalam kemah pertemuan sebagai suku bangsa. Tuhan, setiap kepala suku adalah pilihan dari-Mu
dengan tujuan untuk membantu mendampingi Musa dan Harun bersama untuk mengurus segala keperluan. Demikian juga hari ini kami di gereja, di setiap penatua gereja dan juga ada kepala suku setiap di gereja ini. Ini adalah pilihan darimu, bukan pilihan dari orang lain. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Bapak. Saudara semua, kita mengadakan tangan kita untuk berdoa kepada kepala suku kita agar mereka mendampingi pastor dan simo kita yang membantu pastor kita. Tuhan, Engkau mohon Engkau memberkati setiap kepala suku kami agar mereka bisa menjadi pendamping, pembantu yang membantu pastor dan simo, membantu akan setiap kegiatan-kegiatan dari gereja ini. Tuhan, kami berterima kasih atas pilihan-Mu. Terima kasih Engkau menyediakan kepala-kepala suku di gereja ini untuk membantu kegiatan dalam gereja ini. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih atas semua pilihan-Mu kepada kepala suku kami, mengucapkan puji syukur kami. Tuhan, Engkau sendiri yang menjaga mereka, membantu mereka, menuntun, mengangkat mereka, agar mereka punya dengan kelemah lembutan, agar mereka punya kasih dan bahkan mereka siap untuk berdiri dalam kebenaran. Dan juga setiap mereka mendampingi, membantu pastor dan simu, mereka bersatu dalam satu grup. Tuhan, bantulah kami setiap kepala suku kami agar kami dengan tegar dan berani bahkan membawa setiap anggota dari suku-suku mereka, saudara-saudari kami, untuk mengikuti dengan erat gereja, mengikuti pastor dan simo. Tuhan, kami berdoa kepada untuk setiap gereja dan para orang-orang Lewi. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan agar mereka tetap berdiri tegar dalam tugas mereka, dalam pelayanan mereka, dan juga agar mereka sanggup untuk mengangkat dengan tegar menghadapi apa yang tugas yang mereka berikan. Dan juga kami sebagai orang Lewi, kita harus siap dengan sesungguhnya dalam melayani Tuhan. Dalam setiap pelayanan kami di dalam kemah suci ini, seperti orang suku Israel suku Lewi di Israel, mereka yang siap setiap pekerjaan walaupun hanya untuk membongkar pasang pada kemah suci. Tuhan, kami mohon juga saat hati ini kamu berikan energi ini, kekuatan ini kepada kami di saat ini sebagai orang Lewi yang untuk berdiri tegar melaksanakan tugas-tugas kami. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk para staf gereja, kami berdoa. Tuhan, kami berdiri di depan-Mu. Benar Tuhan, Engkau ada di depan kami. Pada saat melalui masa sampar ini, kami tidaklah mudah. Ada tinggi, ada turun. Tetapi kami di dalam bait-Mu, kami tetap melayani-Mu. Kami mohon kebersamaan-Mu untuk meliputi di Hong Kong, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, beri hati pikiran mereka. Jagalah setiap pikiran, hati pikiran. Jagalah tubuh dan rohani mereka, Tuhan, agar mereka dalam grup pekerja di gereja, mereka punya hubungan yang baik. Tuhan, Engkau sendiri yang menjaga, memelihara mereka. Mohon pengurapan untuk perhubungan sesama. Tuhan, kami mohon kepadamu. Kami mohon Engkau lebih erat lagi dengan kami, ada hubungan dan juga menerima kasih dari-Mu. Tuhan, dari kebersamaan kami, liputilah juga seluruh Hong Kong dan seluruh dunia. Kami seluruh
staf gereja sangat memerlukan kebersamaan-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan setiap firman dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang Israel setelah keluar dari Israel pada bulan kedua, firman Tuhan datang kepada Musa. Kamu harus mengasihi orang Israel, yaitu hitunglah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan daftar nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas, yang sanggup orang demi orang. Engkau bersama Harun harus mencatat menurut pasukannya mereka. Dan dari setiap-tiap suku harus ada suku orang yang mendampingi kamu, yaitu orang yang menjadi kepala dari suku yang mewakili itu. Israel menurut kaum-kaum yang ada di setiap suku mereka. Catatlah semua kaum laki-laki yang berumur 20 tahun yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini berserta Harun mencatat mereka. Mereka mendampingi kamu. Kami saudara-saudari semua, kita berdiri di hadapan Tuhan di masa sampar ini. Kita seperti orang Israel, kita di padang gurun, di kemah pertemuan, di hadapan dalam kemah pertemuan, di online, di tempat yang berbeda. Roh kita bersama berada di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan menghitung kita setiap orang dan memilih kita setiap orang. Segenap umat yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang di keluargamu. Setiap orang masuk ke tanah perjanjian. Setiap orang yang sanggup berperang, Tuhan memilih engkau, menghitung engkau. Engkau bersuka cita, angkatlah tanganmu. Tuhan berkata, aku menghitung, aku memilih engkau, aku menjagamu. Saat ini terimalah pengurapan keberhadirat Tuhan di masa yang sukar ini, di saat seluruh bangsa negara menghadapi kesulitan ini. Kita perlu akan kehadirat Tuhan, kebersamaan Tuhan bersama kita.
Tuhan mau berjalan di hadapanmu, memimpin kamu. Sekarang Tuhan mengurapimu, menghitungmu, memilihmu sebagai agar semua anak-anak Allah masuk ke dalam perjanjian, tanah perjanjian, karena ada Engkau. Karena Engkau yang bangkit memimpin dalam peperangan ini. Dan juga bagi sub gereja, para orang staf gereja, orang-orang Lewi, atau di gereja orang lain, pada saat ini Engkau bersama mengangkat tanganmu, merespon, menyambut akan keberadaan Tuhan, merespon akan panggilan Tuhan. Kamu seperti orang Lewi, menyambut akan keberadaan Tuhan. Mereka menyambut akan menerima kehadirat Tuhan. Tuhan mau memimpin saudara-saudari semua yang di seluruh dunia untuk masuk ke tanah perjanjian, lepas dari segala musuh-musuh, lepas dari segala sakit ini, lepas dari segala goncangan ekonomi atau goncangan dari masyarakat. Walaupun bagaimana tergoncangnya masyarakat dunia ini, tapi kerajaan Allah akan kokoh selamanya. Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai orang Israel, memimpin mereka sama seperti saat sekarang. Tuhan pada masa yang sukar ini menyertaimu, memimpinmu, mengurapimu. Saat ini terimalah pengurapan dari Tuhan dan penjagaan dari Tuhan. Tuhan berkata, aku menghitung engkau, aku melihat engkau. Bukan berarti tidak kurang satu atau banyak satu, tetapi Tuhan berkata tidak demikian, karena setiap orang sangat berharga bagi Tuhan. Kamu dimanapun, Tuhan menyentuhmu, menyertaimu agar setiap anak-anak Allah masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Kita anak-anak milik anak-anak Allah, kita masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Tuhan memberkatimu, memberimu. Di saat sekarang bumi di dalam masa bencana ini, kamu terimalah penerimaan ini. Terimalah pengurapan Tuhan. Anak-anakku, saat ini kamu di tempatmu berdiri, kamu boleh bergerak. Kamu boleh melangkah dengan arti kamu mau lera untuk menyambut kebersamaan Tuhan, mengikuti Tuhan. Mau lera bersedia untuk mengikuti Tuhan melewati masa-masa yang sukar ini. Kamu ikuti sentuhan dari rohmu. Pada saat ini kamu biasa untuk mengikuti Tuhan, tidak untuk mengikuti keinginan sendiri, tetapi gunakan iman. Tuhan menyertaimu di masa kesukaran ini. Yang kita perlu hanyalah kebersamaan Tuhan. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengikuti Tuhan. Tuhan memberkatimu, memberkati setiap langkahmu, masukmu, keluarmu. Tuhan menyertaimu. Damai sejahtera, salam. Tuhan menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Besok kita ketemu dan doa pagi sampai di sini. Salam.